Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perbankan akan mempresentasikan materi pertama, yaitu tentang pengertian dan konsep dasar perbankan. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Nirwana Putra dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perbankan kelas 7 MA4. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus dari kelompok 1 Manajemen Perbankan dari kelas 7 MA4. Perkenalkan, nama saya Afendi Olivian Samsi dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perbankan kelas 7 MA4. Perkenalkan, nama saya Delvin Mega Maulin dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perbankan kelas 7 MA4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Andreas Puji dari kelompok 1 Manajemen Perbankan dari kelas 7 MA4. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada materi kali ini. Ada 8, yaitu yang pertama tentang pengertian perbankan, yang kedua konsep dasar perbankan, yang ketiga jenis-jenis bank, yang keempat fungsi-fungsi bank, yang kelima manfaat bank, yang keenam tujuan bank, yang ketujuh usaha bank, dan yang kedelapan sumber dana bank. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Bank merupakan suatu badan usaha yang memberikan jasa keuangan dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya, dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan tujuan mensejahterakan kehidupan rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perbankan. Dalam konsep dasar perbankan terdapat jenis-jenis perbankan, yaitu jenis bank dilihat dari fungsi. Yang pertama, bank umum. Bank umum menurut UU nomor 10 tahun 98, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menerbitkan surat pengakuan utang, menerima pembayaran atas tagihan surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Yang kedua, Bank Pengkreditan Rakyat atau yang sering disebut BPR. BPR menurut UU nomor 10 tahun 98 yaitu sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dana atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Tugas dari BPR meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Lalu jenis bank dilihat dari kepemilikan. Yang pertama BUMN, diantaranya adalah Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN. Yang kedua, bank milik swasta nasional antara lain Bank Muamalat, Bank Sentral Asia atau BCA, Danamon, dan lain-lain. Yang ketiga, bank milik asing diantaranya Citibank, Standard Chartered Bank, Commonwealth, dan sebagainya.
Yang keempat, bank campuran antara lain Mitsubishi Buana Bank, Inter-Pacific Bank, Bank Sakura Swadharma, dan bank lainnya. Kemudian jenis bank dilihat dari status. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa sendiri adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, hingga travel check. Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas. Sekalipun memiliki, namun hanya terbatas pada negara-negara tertentu saja. Kemudian jenis bank dilihat dari cara menentukan harga. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai spread based, serta metode fee based, atau istilahnya yakni menghitung biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, bank syariah. Bank syariah menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak-pihak terkait dalam penyimpanan dana pembiayaan dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Bank dengan prinsip syariah menerapkan sistem sebagai berikut. Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil atau disebut mudharabah. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal atau dikenal dengan istilah musyarakah. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau dengan istilah murabahah. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, maupun menerapkan prinsip dengan adanya pemilihan, pindahan, kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, atau dikenal sebagai ijarah wa iktana. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari bank. Di sini fungsi dari bank ada dua. Yang pertama yaitu fungsi bank secara garis besar. Yang kedua yaitu fungsi bank secara spesifik. Fungsi bank secara garis besar menurut Susilo Triandoro dan Santoro memberikan pandangan fungsi bank secara garis besar yaitu bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk tujuan yang bermacam-macam atau yang biasa dikenal dengan fungsi financial intermediary. Jadi financial intermediary ini adalah bagaimana caranya bank menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan yang bermacam-macam. Adapun fungsi bank secara spesifik, yang pertama yaitu sebagai agent of trust. Merujuk pada agent of trust, yang artinya yaitu membawa kepercayaan. Jadi, bank ini dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Jadi kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah. Secara logikanya, setiap masyarakat yang menitipkan dana pada bank pun telah memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. Dan dapat dikatakan kepercayaan tersebut berupa keyakinan masyarakat yang menitipkan dana pada bank yang dapat mengambil uang tersebut sewaktu-waktu tanpa adanya masalah, tanpa adanya ketakutan bank tersebut akan bangkrut dan lain sebagainya, sehingga nasabah dapat menarik dana kapanpun dan dimanapun. Begitupun untuk jenis layanan pinjaman yang diberikan oleh bank pada nasabah tersebut juga didasarkan pada asas kepercayaan. Bank pun tak perlu takut atau khawatir apabila debitur menyalahgunakan atau tidak mampu mengembalikan dana pinjaman yang diberikan oleh bank selaku kreditur. Hal tersebut lantaran pihak bank akan melakukan penilaian terhadap kemampuan pengembalian pinjaman yang diambil oleh nasabah.
Selain itu, pihak bank pun percaya bahwa debitur memiliki niatan positif untuk mengembalikan dana yang dipinjam pada bank terkait. Untuk menumbuhkan minat calon nasabah agar menabung di bank tersebut, maka beberapa bank pun menerapkan balas jasa pada nasabah. Jadi balas jasa tersebut ini berupa pemberian bunga bagi hasil hadiah, pelayanan, dan lain sebagainya. Maka semakin tinggi balas jasa yang diberikan oleh pihak bank tersebut, maka semakin memperbesar pula peluang nasabah untuk menyimpan dana di bank tersebut. Yang kedua yaitu sebagai agent of development. Bank disebut sebagai agent development ini lantaran memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Jadi semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Seperti diketahui, sektor real dan sektor moneter adalah dua sektor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu sektor kurang baik, maka hal ini akan mempengaruhi sisi lainnya pula. Kemudian manfaat dari bank. Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-harinya. Manfaat lain yang akan diperoleh penggunaan jasa dari bank atau peran perbankan ini adalah yang pertama yaitu working balance, yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut. Kemudian investment fund, yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga. Jadi investment fund ini adalah sebagai tempat investasi. Jadi kita akan berinvestasi dengan harapan kita itu akan mendapatkan penanaman investasi dari mendapatkan hasil dari penanaman investasi itu berupa bunga. Kemudian ada saving purpose, yaitu manfaatnya sebagai tempat memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, deflasi, dan depresiasi secara moral. Jadi kita bisa menyimpan atau menaruh uang kita pada saving purpose ini karena terjamin keamanannya. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa tujuan bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sumber dana bank. Sumber dana bank dibagi menjadi dua. Yang pertama, dana pihak ke-1. Dana pihak ke-1 atau yang bersumber dari pihak bank itu sendiri adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Yang kedua, dana pihak kedua bersumber dari lembaga keuangan lain. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Yang kedua, pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang merupakan pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pinjaman terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut
masih berstatus LKBB. Ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Yang keempat, pinjaman dari bank sentral atau BI adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi. Baik, saya akan membacakan slide yang ke-9. Usaha bank. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan. 4. Surat pengakuan hutang. 5. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 6. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 7. Menempatkan dana pada pinjaman dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lainnya, baik dengan menggunakan surat. 8. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dari surat berharga. 10. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 11. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 12. Membeli melalui pelanggan anggunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agar tidak dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 13. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 14. Menyediakan pembayaran dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap materi yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat bagi para audiens. Sekian, apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.